Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman jamaah kajian rutin Masjid Aulia Stono Gedong yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam pagi ini yang penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesadaran meluangkan waktu untuk tholabul ilmi bersama-sama, demi memupuk dan memperdalam iman, Islam dan ilmu kita, dengan harapan semakin bertambah ilmu kita, semakin berkualitas iman, Islam dan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, keteguhan dan keistiqomahan dalam melaksanakan syariat-syariat Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin membacakan sedikit, sebagian kecil saja dari kitab Mau'izatul Mukminin, di mana kitab Mau'izatul Mukminin ini merupakan miniatur atau versi mini dari kitab Ihya Ulumuddin, karya besar dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau biasa kita kenal dengan Imam Ghazali. Semoga dengan kita mempelajari, membaca sedikit saja bagian dari kitab ini, kita selalu mendapatkan barokah dari para muallif, kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita mulai. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa seperti yang kita ketahui, setiap orang itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Bahwa Allah itu menganugerahkan setiap manusia itu kelebihan, betul, tetapi Allah juga menyeimbangi kelebihan tersebut dengan memberikan kekurangan-kekurangan kepada setiap manusia. Bedanya wonten tiang niku sing tahu dan sadar kalau dia punya kekurangan, tapi wonten ada juga orang itu yang tidak tahu, tidak mau tahu, atau bahkan orang itu tidak mau menerima kekurangan atau kesalahan yang ada pada dirinya. Dawuhnya Imam Ghazali seperti ini: Innallaha ta'ala idza arada bi 'abdin khairan basyarahu bi uyubi nafsihi. Allah ketika menginginkan hambanya ini menjadi orang yang baik, maka Allah akan menampakkan, akan menunjukkan kekurangan-kekurangan orang tersebut. Dari sini seharusnya bisa kita simpulkan, saat orang lain ini mengatakan atau menyebutkan kekurangan kita, orang lain mengkritik kita, itu artinya Allah sedang membuka jalan untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Niku teorinya begitu. Tapi sayangnya orang-orang itu kebanyakan, kita itu kebanyakan lebih mudah mengetahui, meneliti kesalahan orang lain daripada mengetahui atau menyadari kesalahan kita sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, semut di seberang lautan nampak. Ngaten kan nggih?
Ya mesti wong mripate ketutupan gajah ya kan nggak ketok kan ngoten. Artinya orang itu kebanyakan mudah tahu, mudah dengar, dan lebih suka untuk mendiskusikan kesalahan kekurangan orang lain, tapi tidak mau menyadari kesalahan diri sendiri. Padahal kalau kita mau kembali kepada makalah yang awal tadi, saat orang menunjukkan kesalahan kita, artinya Allah menakdirkan kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, masalahnya bahwa bagaimana caranya biar kita ini sadar dan tahu dengan kekurangan-kekurangan kita, kan begitu. Orang itu kadang tahu tapi nggak mau menyadari. Orang tahu tapi nggak mau tahu. Orang tahu tapi nggak mau berubah, kan begitu masalahnya. Nah, dawuhnya Imam Ghazali ada 4 cara agar kita ini tahu tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. At-tariqul awal ayyajlisa baina yaday syaikhin basyirin bu'yubin nafsi muttali'in ala khafayal afati. Langkah yang pertama untuk mengetahui kekurangan kita, yang pertama adalah bergaul mendekat atau meminta nasihat kepada para ulama, kepada orang-orang sholih, kepada orang-orang yang ma'rifat billah, begitu. Orang-orang yang mungkin beliau-beliau ini mempunyai pandangan yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata, ma'rifat billah, sehingga lebih tahu kesalahan kita secara mendalam, tidak hanya mengatakan kesalahan kita, tetapi juga memberikan solusi kepada kita atas kesalahan atau kekurangan kita. Nah, masalahnya mungkin kita akan bertanya, lah awake dhewe iki lho sapa? Nggih. Kita mau dekat sama ulama, kita mau mau kenal, atau kita mau bergaul, bersosialisasi dengan para kiai, katakanlah, lho awake dhewe iki lho sapa? Nggih. Beliau ini orang besar, kita ini siapa? Nggih. Niki padha karo lagu sing biasa dinyanyekne awake dhewe niki lho gitu. Kaping 5 wong kang soleh. Ya, gitu. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu merupakan salah satu tombol hati. Pengobat hati adalah berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, kembali ke pertanyaan, terus awake dhewe niki carane piye? Kalau kita merasa orang biasa, jangankan bertanya apa kekurangan saya Kiai, mendekat saja saya tidak berani, kan begitu. Jangankan bertanya, jangankan berkonsultasi, meminta nasihat, kadang mau mendekat saja itu sudah grogi. Maka kita bisa pakai cara yang kedua. Yang kedua, at-tariqus tsani ayyatluba shadiqan suduqan basyiran mutadayyinan. Cara yang kedua adalah mencari teman, bertanya kepada teman. Teman yang bagaimana? Teman yang suduqan basyiran mutadayyinan. Katakan seperti itu. Teman yang bertemannya itu tulus, teman yang dia menginginkan kebaikan untuk temannya. Nah, akeh-akeh kan kanca niku sakniki lek kancane seneng dheke drengki, lek kancane susah dheke keplok. Ngaten nggih umume. Wonten mboten sing gadah kanca ngoten niku? Napa sampean dhewe sing ngoten niku? Lah niki satu alarm buat kita bahwa kalau kita menjadi teman seseorang, maka jadilah teman yang tulus, teman yang baik, teman yang selalu mendukung temannya agar menjadi orang yang lebih baik. Nah, niki. Kalau punya teman seperti ini, maka tanyalah, aku ki kurangku apa, salahku apa, kurangku ning ngger endi, terus aku kudu piye. Sahabat Umar bin Khattab
niku salah satu sahabat Rasulullah. Besti kalau kata anak sekarang ya. Beliau juga merupakan salah satu khulafaur rasyidin. Selain itu beliau juga as-sabiqunal awwalun. Jadi termasuk golongan orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Niki Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini punya satu julukan khas nempel ke beliau, yaitu Al-Faruq. Kalau Kanjeng Nabi Al-Amin, kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar ini gelarnya, julukannya adalah Al-Faruq. Jadi lebih dikenal dengan Umarul Faruq. Kenapa sampai dapat julukan ini? Al-Faruq itu artinya pembeda. Jadi beliau ini dapat gelar Al-Faruq karena Khalifah Umar ini selalu bisa membedakan mana barang yang hak, mana barang yang batil. Beliau ini kenceng sekali ketika melaksanakan syariat Islam. Syariatnya Allah, perintah Allah nopo mawon dilakoni sekuat tenaga, larangane Allah nopo mawon ditinggalkan tanpa perkecualian. Niki Sayyidina Umar. Saking kencenge Sayyidina Umar niki nggih, tidak hanya manusia sing wedi kali Sayyidina Umar, setan mawon lek papasan kali Sayyidina Umar niki melipir wedi diseneni, soalnya setan ini kan akeh dosane, kakean ngelanggar perintahe Gusti Allah. Jadi lek pada Sayyidina Umar ini melipir wedi di seneni. Ada satu cerita, suatu malam niku ini masyhur sekali cerita, menawi panjenengan pernah baca. Suatu malam Sayyidina Umar niki sudah malam sekali tapi dereng sare, belum tidur. Beliau masih ngecek catatan-catatan kenegaraan, ngeten nggih, mungkin uang kas atau apa. Tiba-tiba pintu niki diketuk. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya, ternyata putranya. Kula, Pak. Oh, nggih. Oh iya. Ndak dibuka pintunya. Sayyidina Umar masih di dalam. Siapa? Saya, Pak. Oh, kamu. Mau apa? Saya pengen ngobrol sama Bapak. Saya pengen diskusi, kata anaknya nggih. Terus ditangkleti kali Sayyidina Umar. Kamu mau tasik teng jero belum ditemui. Kamu mau ngobrol apa? Mau ngobrolin masalah negara apa mau ngobrolin masalah pribadi? Ngaten pertanyaannya. Jawabnya anaknya teng jopo, kula pengen konsultasi ngobrol masalah pribadi mawon, rumah tangga. Oh ya, tunggu sebentar. Oke. Kemudian Sayyidina Umar niku lampune dipateni, terus medal lawange ditutup. Anaknya kan bingung nggih, peteng-petengan zaman semonten teng Madinah nggih dereng wonten lampu. Loh kok peteng? Aku gak iso nyawang bapakku kan ngoten. Tanya anaknya, "Loh ya, yo Pak, tenopo lampune kok dipateni? Kita kan mau ngobrol, kenapa lampunya dimatikan?" Jawab Sayyidina Umar, "Lampu niki mekan mergo enek minyake. Minyake niki lek tuku gawe duwite negara. Kalau kamu mau ngomongin masalah pribadi, jangan pakai fasilitas negara." Niki Sayyidina Umar niki, coba pejabat zaman sekarang ya, gak hanya listrik, motor ya digawe, duit ya digawe, semua dipakai keperluan pribadi, anaknya, istrinya. Nah, sampun, golek dawa malian. Niki Sayyidina Umar, artinya beliau ini kenceng sekali. Kalau urusan pribadi, ya pribadi, urusan negara ya negara. Nah, beliau yang kenceng ini suatu hari niku pernah mengunjungi sahabatnya yang namanya sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah itu adalah salah satu sahabat Rasul yang beliau ini pegang catatan rahasianya Rasulullah gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu punya satu catatan rahasia yang isinya nama-nama orang yang munafik. Nah, kalau saat ini paling catatan nama-nama koruptor kayak gitu ya. Nah, ini catatan nama-nama orang munafik pada waktu itu. Ini yang pegang sahabat Hudzaifah. Gak oleh dicekel liyane. Itu kenapa kok sahabat Hudzaifah?
Karena sahabat Hudzaifah ini salah seorang yang punya keistimewaan, punya kelebihan. Beliau itu kalau ketemu orang, tek, itu bisa kroso, bisa melihat bahwa orang ini punya bibit-bibit kemunafikan. Nah ini sahabat Hudzaifah, untung wis sedo. Coba kalau masih hidup sekarang mlebur ini tek moco data ngeprint kabeh. Iki tukang ngrasani, iki tukang nyilih duit koncone, iki tukang utang nggak tahu bayar, iki nyili sandale koncone, tukang jaluk gonceng dan sebagainya. Itu sahabat Hudzaifah. Nah, suatu hari Sayyidina Umar ini mendatangi sahabatnya ini, sahabat Hudzaifah. Beliau bertanya, pertanyaan begini, fahal taro alayya syai'an min asarin nifaq. Ya Hudzaifah, ngaten nggih. Ya Hudzaifah, fahal taro alayya syai'an min asarin nifaq. Hudzaifah, cobalah kamu lihat saya. Sayyidina Umar niki nggih. Kamu lihat saya. Kamu lihat enggak saya ini ada bibit-bibit kemunafikan? Di diri saya ini ada sifat munafik apa tidak? Cobalah screeningen ya zaman sakniki ngaten nggih. Screeningen aku ki enek sifat munafik gak di dalam hatiku. Niki Sayyidina Umar yang sahabatnya Rasulullah, yang sekarang makomnya itu jejer sama Rasulullah, yang surganya sudah dijamin sama Allah, ini masih khawatir dengan dirinya, masih khawatir apakah saya ini punya kekurangan. Lah orang sekarang kalau diingatkan kesalahannya bukan terima kasih, tapi malah marah, tersinggung. Kadang malah menjauh. Aku emoh konconan karo kuwi kakean ngeling nih, ya enggak? Aku emoh jok dijak engko nyapo-nyapo dielik nih, malah dihindari. Ibaratnya ngeten teman-teman. Ibaratnya begini. Seandainya misalnya kita di baju kita atau di tubuh kita niku wonten angkrang misalnya, semut yang gede nih yo, atau mungkin ada ular lah ya, ulat bulu. Terus seandainya niki kenekan awake dhewe niku gatel atau sakit ngeten. Kebetulan enten tiang niku sing ngerti, terus nyun sewu Mbak, niku teng klambine wonten ulere, wonten angkrange. Kula ilaki nggih, mungkin sampeyan gatelen ngeten. Kira-kira apa reaksi kita? Terima kasih, nggih monggo gitu kan ya. Oh nggih ya Allah, matur suwun. Karena kebaikan orang ini memberitahu kita, akhirnya kita nggak jadi keroken, ya. Kita nggak jadi dicokot semut. Ya itu gambaran kesalahan dan kekurangan kita. Kalau kesalahan dan kekurangan kita tidak ada orang yang mengingatkan, terus kita lakukan terus menerus, suwi-suwi kan kepleset, kejlungup. Nggih. Lah kalau ada orang yang mengingatkan, artinya orang ini mau menyelamatkan kita. Lah harusnya kita ini berterima kasih. Teng kitab niki wonten pernyataan yang menarik teman-teman. Kenapa menarik? Karena kitab ini dikarang mungkin ratusan ribuan tahun yang lalu, tapi ternyata masih relate sampai sekarang. Pernyataannya begini, bal nastagil bimuqabalatin nasih bimithli maqalatihi. Kebanyakan orang-orang, nah, dawe musonep nih ngeten, kebanyakan orang-orang itu kalau dinasehati itu malah memutar balik omongannya orang yang menasehati. Fataqulu lahu wa anta aidon tasna'u kaita wa kaita. Ngaten. Kok koyok suci-suci yo aja, kamu itu kayak orang ndak pernah punya dosa, kok mengingatkan saya. Ngeten ta? Wong kowe lho ya ngono kuwi kok dadak ngelingne aku. Awake dhewe lho padha ae wis ora usah ngelingne aku, kowe ya nglakoni ngono kuwi. Ini ditulis ribuan tahun yang lalu dan ternyata zaman sekarang orang modelen kayak gini masih umbruan, nggih enggak?
Orang kalau diingatkan tidak terima kasih, tapi seringkali malah memutar balik nasihatnya kepada orang yang menasih. Deloken awakmu sik to, sebelum ngomongi wong liya awake lurung apik kok dadak ngomongi wong liya. Banyak kan orang seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian cara yang ketiga at-thariqus salis ayyastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi. Kalau tadi cara yang kedua kita bertanya kepada teman, maka cara yang ketiga biar kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita itu dengan mencari informasi, mendengarkan keluhan-keluhan dari orang yang tidak suka atau benci kepada kita. Ngaten. Fa inna ainas sukhti tubdil masawiya. Loh, lah nyapa kok awake dhewe takon nggone musuhe, nggone orang yang benci? Karena pandangan atau pendapat orang yang ndak suka sama kita itu metune mesti barang sing elek-elek. Gitu. Karakter seseorang itu lek wis seneng dengan sesuatu atau seseorang, barang sing elek dadi apik, barang sing salah dicarikan kebenarannya. Sebaliknya, tiang niku lek gak seneng dengan seseorang, apik kaya apa ketok elek, bener kaya apa panggah digoleki kesalahan. Lah niki dimanfaatne, ngoten. Saat ada orang mengeluh tentang kita, saat ada orang tidak suka sama kita, manfaatkan dengan mendengarkan keluhannya. Oh, tibake aku ngene iki. Tibake wonge enggak cocok karo aku mergo aku ngene iki. Jenengan mungkin nate naik motor atau kita lagi di jalan, terus wonten sepeda motor enek lare ngoten, ada anak naik sepeda motor ya toh, kenal pote brong terus kira-kira jenengan dalam hati piye, miso-miso apa nyahpo? Lek kula dongakne Bu, ya Allah muga-muga tuwiba ben kewapok kan ya ruwisi nggih. Rumangsane wis kaya Valentino Rossi. Loh, orang itu begitu. Lek jere wong Jawa, awake dhewe niki gak iso ndelok gitoke dhewe. Rumangsane sing dilakoni iki wis paling top, nggih, wis paling bener. Tibake orang lain memandang itu salah, memandang itu buruk. Nah, ini perlu kita dengarkan. Rumangsane numpak sepeda motor sing brong ngono ki wis apik hebat ngono nggih, ning dolan weng ternyata hal itu mengganggu orang lain. Nah, ngeten iki perlu kita mendengarkan keluhan-keluhan atau ucapan dari orang yang mungkin tidak setuju atau tidak suka dengan kita, sehingga kita ini bisa introspeksi diri dan kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, cara yang terakhir itu dikatakan at-thariqur rabi' ayyukhaliton nas, serawungan kalih menuso, bersosialisasi, bergaul dengan orang lain. Melok arisan umpamane nopo niku yasinan, nah ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, berteman dengan orang lain, jenengan neng pasar itu tujuannya apa? Biar kita itu kalau ketemu dengan banyak orang, sering ketemu dengan orang lain, kita akan nemu berbagai macam karakter manusia. Wong enek sing ngene, enek sing ngene. Wong enek sing gampang nesu, orang itu ada yang suka ketawa. Nah, itu kita akan menemukan berbagai macam karakter orang-orang. Lek awake dhewe mboten amor tiyang kan ndak mungkin akan menemukan karakter-karakter yang unik-unik. Nah, maka
Cara yang keempat adalah bergaul dengan orang lain. Karena apa? Karena al mukmin mir'atul mukmin. Orang itu bisa jadi cerminan bagi orang lain. Awake dhewe niki saged ngoco kepada orang lain. Apa yang dilakukan orang lain itu bisa kita jadikan tolak ukur untuk diri kita sendiri. Misalnya niki wau jenengan rawuh mriki niate ngaji, mamane nggih. Ternyata sebelahnya niku ngomong ae karo koncone, gebrebeken. Jenengan gebrebeken, terganggu. Ngeten nggih. Maka ini akan timbul dua reaksi. Yang pertama, nyenengan batin wong kok omong ae jane ki mengrene niat nyapo, niat ngaji kok omong ae. Berarti saya ya jangan melakukan itu karena itu mengganggu orang lain. Nah, kita tahu kalau itu tidak baik maka tidak perlu kita lakukan. Itu reaksi pertama. Reaksi yang kedua, ya Allah, wong kok omong ae wayah ngaji. Aku kok malah kelingan awakku dewe. Pertemuan yang kemarin saya juga begitu loh sama temanku. Aku ya omong dewe. Ternyata ngono kuwi kok ganggu orang lain. Jangan-jangan minggu kemarin aku ya dirasani wong liya mergo aku melakukan hal itu. Minggu kemarin saya yang ngomong ae. Ternyata sekarang ada orang ngomong ae saya terganggu. Oh, berarti lain kali saya jangan ngomong ae. Ternyata saya mengganggu orang lain. Kita bisa menjadikan kesalahan atau kekurangan orang lain itu sebagai tolak ukur bagi diri kita agar apa yang kita lakukan ini menjadi lebih baik. Cuman masalahnya seringkali kita itu tidak menjadikan tolak ukur tapi dijadikan bahan diskusi atau bahan bahasa halusnya diskusi, Bu. Bahasa halusnya diskusi. Bahasa kasare rasan. Ya. Seharusnya kalau kita melihat atau merasakan kekurangan orang lain niku dijadikan tolak ukur. Walah ngene iki gak pantes ya tibake. Enek gerombolan anak perempuan guyu ngakak-ngakak, ya Allah, cah wedok kok guyu sampai mangap-mangap ngoten nggih. Oh, aku tapi biyen ke ya ngono kuwi deh, aku ya tahu deh ngono kuwi. Nah, niki dijadikan tolak ukur berarti saya ya jangan begitu. Nah, itu poinnya di situ, bukan kemudian terus dige bahan rasan cah kemeng lho, anake kemeng lho. Bayu guyu sampai mangap-mangap lah niki sing kleru nggih. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, jadi memang serawungan kalih wong liya niku ada sisi positif, ada sisi negatif. Kita banyak bersosialisasi dengan orang lain, sisi positifnya kita bisa mengasah kemampuan sosialisasi kita. Bagaimana kita memanage emosi, bagaimana kita seni berbicara dengan orang lain itu akan terasah. Negatifnya kakean amor wong niku malih seneng ngrasani, seneng batin, minimal gak usah ngrasani tapi batin. Peh wong kok ngene. Ngoten nggih. Lah niku wau 4 cara agar kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita boleh memilih salah satu cara mana yang paling cocok dengan kita. Yang poinnya, yang intinya adalah yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita agar menjadi orang yang lebih baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dunia ini tentunya tidak ada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia, tugas kita adalah memperbaiki. Tugas kita adalah
melakukan hal-hal yang baik, mengistiqomahkan hal-hal baik yang sudah kita lakukan, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin kita masih jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya kita sudah berusaha berevolusi untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga semakin hari semakin tahun kita menjadi hamba yang bertakwa, beriman dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Menawi wonten pertanyaan tidak perlu banyak-banyak nggih, karena hari ini kula ada agenda niki Mbak Ima pun pindah bergeser wonten undangan manten dateng Lirboyo. Monggo kalau mau ada yang bertanya silahkan, satu atau dua saja. Saya kembalikan kepada Mbak moderator. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah kita salah jika kita meninggalkan teman atau sahabat kita karena mereka berperilaku kurang baik? Tetapi terkadang mereka masih butuh kita untuk dinasihati atau sedikit dikoreksi. Nah, itu jika setelah kita tinggal mereka, apakah itu termasuk kita yang jahat atau bagaimana nih? Langsung. Nggih. Wonten nadoman niku kalau di pondok pesantren itu di kelas bawah nggih. Ada nadoman alala. Salah satu nadoman alala niku unine ngeten. Anil mar'i latas al wasal an qorini fa innal qorina bil muqorini yahtadi wa inka nada syarrin wa inka nada khairin fa inka nada syarrin fajannib sur'atan wa inka nada khairin faqarrinhu tahtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Ngeten niku wonten nadoman ini seperti itu. Kalau kamu mau penasaran dengan karakter seseorang, kalau kamu mau tahu bagaimana sih orang ini, nggih, jotakon ya, Pak. Lali aku. Anil mar'i latas al wasalan qorinihi. Kalau kamu mau tahu orang ini seperti apa, wasalan qorinihi, lihatlah temannya. Fa innal qorina bil muqorini yaktadi. Karena orang itu biasane podo-podo karo koncone. Kalau kamu mau tahu wong ini seperti apa, deloken, lihatlah pergaulannya, lihat temannya. Kalau temannya baik, yo berarti DE baik. Kalau gerombolannya, circle-nya kata anak sekarang, kalau circle-nya ini nggak baik, ya berarti dia ya semacam lah kayak itu, dia semacam-macam kayak itu. Gambarannya kalau di situ di kitab itu begini, orang kalau masuk pasar ikan walaupun nggak beli keluar baunya amis. Jenengan ke toko sumber wangi di Jalan Hos Cokro nggak beli apa-apa, keluar bajunya harum. Kita koncoan dengan orang yang baik, walaupun awake dhewe iki saiki kurang baik, tapi terkesan kita jadi orang baik. Kita berteman dengan orang yang tidak baik, walaupun kita gak ngapa-ngapain di dalamnya, tapi orang akan menilai kita podo-podo karo tiang niku. Nah, terusannya, lanjutannya ini, ya, lanjutannya. Wa ingka
nada khairin nada syarrin fajannib hu sur'atan wa ingka nada khairin faqarrinhu tahdad. Yen ana kanca ala ning ana fa ingka nada syarrin yen ana kanca ala enggal aku lali enggal ndang dahono, yen ana kanca apik enggal ndang kanca nono. Kalau ada temanmu itu sifatnya kurang baik, ya jangan berteman dengan dia. Kalau ada teman yang baik, lebih baik kamu berteman dengan dia. Teorinya begini, ya, teorinya begini. Tapi tentu tidak se ekstrim itu. Ketika kita punya teman, kemudian temannya niki melakukan sesuatu yang buruk terus kelepat awake gak ngancani nggih mboten, ngaten nggih. Tetapi tentunya kita bisa memilah, menjaga jarak apa yang perlu kita temani, di bagian mana kita bisa sepakat dengan dia, di bagian mana kita tidak sepakat dengan dia. Jadi kita itu harus punya batasan untuk diri kita sendiri, begitu. Kita harus punya batasan untuk diri kita sendiri. Kapan kita harus ikut, kapan kita tidak ikut. Karena kita perlu ingat bahwa keselamatan diri kita sendiri itu yang nanggung kita. Ngaten. Arepe lek kula lek kalih napa lari-lari anak-anak kecil itu biasanya kan sampean nyapa kok. Aku dikongkon, aku dijak koncoku Bu. Aku sampean nyapa kok rene. Iki lho Bung waya istirahat. Sampean nyapa kok ning kene. Aku dijak irsat Bu, aku dijak ini Bu. Ngaten nggih. Wong jenenge bocah cilik kan melok-melok. Saya kalau kasih gambaran seperti ini biasanya. Sampean lek dijak koncone elek ya aja gelem. Sampean dijak koncone nyemplung sumur gelem, ya emoh lah nyemplung dhewe. Aku ya emoh nyemplung sumur karena saya tahu keselamatan diri saya sendiri. Saya memang teman kamu, tapi kalau kamu mau tidak selamat ya tidak selamat sendirian. Saya mau selamat diri saya sendiri. Saya punya hak, saya punya kewajiban, kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Tapi mau atau tidak diingatkan itu bukan kewajiban kita. Kan ngeten nggih? Al-Qur'an itu merupakan petunjuk, isinya Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi umat Islam. Tapi umat Islam mau ikut petunjuk atau tidak niku nggih urusane wong Islam dhewe. Salah Quran? Boten. Salahnya kita yang tidak mau ikut petunjuk dalam Al-Quran. Sami, kita punya kewajiban untuk mengingatkan teman kita ketika salah. Tetapi teman kita mau atau tidak mengikuti nasihat kita, niku sanes tanggung jawab kita. Ngeten. Jadi kalau kita meninggalkan dia, apakah kita jahat? Kita mau lihat dari sisi yang mana? Kan ngaten. Kita mau lihat dari sisi yang mana? Kalau sampeyan panggah mengikuti teman itu, mengikuti kejahatannya, keburukannya, artinya kita jahat dengan diri kita sendiri, kita zalim dengan kita sendiri. Allah sudah menganjurkan kita, mengajarkan kita bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kok dadak diwarai mlebu surga, kok dadak milih nyemplung neraka. Itu kedoliman terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau mau tetap menjaga hubungan baik, ya, kita meninggalkan teman itu bukan berarti memutus silaturahim. Tapi yang kita tinggalkan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimiliki oleh teman kita. Nah, jadi niku seni, ya. Jadi orang bergaul itu ada seninya. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ben wong liya mboten tersinggung. Bagaimana kita bersikap agar apa yang kita sampaikan ini tembus kepada orang lain. Kadang orang itu menasehati, aku wis tak omongi bolak-balik kok gak kenek nyapa. Bisa jadi salah kata, bisa jadi salah momen gitu, bisa jadi salah tempat. Sakjane yang dimaksud sudah benar tapi momennya nggak pas, nggak masuk. Bisa jadi tujuan kita nasihat ini benar tapi pemilihan katanya salah.
akhirnya ndak masuk. Nah niki jadi berteman itu, bergaul, bersosialisasi, serawung kalih orang, kalih tiang lintu niku juga ada seninya, dan itu harus diasah. Bagaimana kita ini menyikapi orang lain agar orang lain ini tidak merasa tersinggung atau merasa sakit hati dengan apa yang kita katakan atau yang kita lakukan. Jadi intine lek enek koncone wis nglakoni barang-barang sing gak bener, siji kewajibane dinasehati, nomor loro lek gak kena dinasehati, kita mundur perlahan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ngaten nggih? Wonten malih? Boten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang setunggal malih. Pundi? Enggak ada tuh. Mana? Malih macam. Tang pinggir ngene. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengerti ketika kita disebar oleh kita? Apa? Aibnya disebar oleh teman kita. Aib kita disebar oleh teman kita. Oh, aibnya disebar oleh teman kita, nggih. Oh, kita punya aib terus disebar sama teman kita, begitu nggih. Mau yang jawaban ikut Kanjeng Nabi atau versi saya? Kalau mau versi Kanjeng Nabi ya kita diem aja, tetap abot tapi, yeah. Kalau versi Kanjeng Nabi, berat sekali. Kita itu sebenarnya kalau mau ngaku umatnya Kanjeng Nabi itu bebannya berat, yeah. Awake dhewe niki duwe apa yang bisa dibanggakan? Aku loh umatnya Kanjeng Nabi. Apa yang bisa kita banggakan? Sedangkan kita itu mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi saja masih 1% mungkin 2% ya. Kalau ada orang yang dolim kepada kita apapun itu ya, entah nopo jenenge dilokne, entah itu disebar aibnya, itu dawuhnya Kanjeng Nabi ya biarkan saja gitu. Ya biarkan saja. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti. Aib itu pasti punya. Saya pun punya, jenengan punya. Semua orang itu pasti punya kesalahan. Pasti pernah melakukan kekhilafan, itu pernah. Yang paling penting adalah bukan bagaimana kita caranya. Penting sekali sebenarnya, penting juga bagaimana caranya agar kita tidak melakukan kesalahan, itu penting, Tapi kalau kemudian kita terlanjur melakukan kesalahan, maka yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memperbaiki dan bertobat. Bertobat niku, orang tobat niku, kita mundur sedikit. Orang tobat niku rukunnya ada 4. Yang pertama membaca istighfar. Setelah kita melakukan kesalahan, jangan lupa baca istighfar. Kita melanggar aturan Allah, jangan lupa baca istighfar, astagfirullahaladzim. Setelah itu kita harus merasa getun, menyesal. Harus ada penyesalan dalam diri kita, ya Allah, aku menyapo kok ngene iki kleru, ngene iki lho karo Gusti Allah mboten pareng, kok aku ngelakoni ini kudu getun. Berarti jenengan lek bareng ngrasani kudu getun. Ya mbok kok dibaleni tapi getun sih. Ya Allah, aku ngrasani ya. Astagfirullahaladzim, aku kok ngrasani ya. Nah, gak apa-apa. Sesuk dibaleni penting saiki getun sih. Astagfirullahaladzim, kok aku ngrasani, getun dulu. Kemudian yang ketiga niki lah. Lek wis istighfar terus menyesal, sing nomor 3 bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Aku wis gak arep ngrasani neh, aku gak ngrasani Gusti, kula diskusi mawon ngoten nggih. Ya niki bertekad untuk mendiskusikan orang lain secara mendalam dengan menyampaikan bukti-bukti yang aktual alias ngerasani. Terus bertekad untuk tidak melakukan kembali kesalahan atau dosa kita.
Yang keempat, ini adalah melepaskan atau membebaskan hak adami. Ngeten niki yang keempat. Kalau dosa yang keempat ini berlaku kalau dosanya kesalahannya terhadap manusia. Kalau terhadap Allah istighfar aja, insya Allah Allah akan mengampuni asalkan hati kita benar-benar menyesal. Kalau kesalahannya dengan manusia, maka perlu rukun nomor 4 ini dilakukan, yaitu membebaskan hak adami. Lek nyolong yo balikno, lek ngrasani njaluk ngapura, ngoten ta? Kalau membunuh ya bagaimana kisosnya dan sebagainya. Yang penting hak adami ini harus diselesaikan ketika masih di dunia. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, ngoten nggih, kita sudah benar-benar bertobat dari kesalahan-kesalahan kita, kok enek sing ngungkit-ngungkit, ngeten, masih ada yang menyebar-nyebarkan dan lain sebagainya, dawuh Kanjeng Nabi yo menengo, ngeten, jarno, tidak perlu kita balas. Niku lek derek Kanjeng Nabi ya ta, lek versi saya ya saya sebar gantian itu aibnya. Emangnya saya nggak tahu aib kamu kan gitu ya. Nah, tapi niku ojo jangan dilakukan karena itu nanti juga akan lebih panjang dan tidak selesai. Apalagi zaman sekarang teman-teman. Zaman sekarang itu ngomongkan aib orang, ngomongkan orang itu gak perlu golek konco. Ya enggak? Lek biyen kita ngerasani pasti golek konco minimal siji, masuk setengah kan gak enek, pasti satu. Minimal satu orang aja kita ajak gibah. Sekarang nggak perlu kita cari teman tapi bisa sedunia, bisa se-Indonesia. Lewat apa? Status. Ya enggak? Lewat status. Kita ngerasani orang pakai status, gak usah golek konco, tapi sa-Indonesia wis roh kabeh, wis ngerti kabeh. Kadang-kadang bahasanya juga ambigu. Loh, aku lo gak ngomongne kowe, ya ta? Kowe ngomongnya aku ya enggak, kok tersinggung, berarti kamu begitu. Kok kamu tersinggung? Loh kowe iki statusmu tertuju padaku. Enggak, jare sapa? Kalau kamu tersinggung berarti kamu begitu. Nah, akhirnya kan jadi panjang, saut-sautan banyak sekali itu di sosmed itu. Iki nyindir iki. Perang sosial media diwoco wong sak Indonesia, dosane gak berkurang malah tambah. Nah, niki terkait hak adami. Ketika orang lain itu menyakiti kita, artinya orang itu punya hak adami sama kita. Sama, jenengan menyakiti orang lain, artinya jenengan punya hak adami pada orang lain. Jenengan pernah ngapusi, jenengan pernah mencuri, jenengan pernah ngerasani, katakanlah nggih, maka jenengan punya hak adami kepada orang tersebut. Dan ini harus diselesaikan selama masih hidup di dunia. Lek boten diselesaikan, orangnya tidak rela, ngaten teng hadis didhawuhne, besok lek arepe mlebu surga, sak akeh-akeh ngamal ini akan diambil, diberikan pada orang yang dia sakiti. Jadi lek awake dhewe meneng ae nggih ta, meneng ae diumbar kejelekan kita diem aja. Ning ati ngene, delok ensuk ya ta. Sakjane kalau kita itu diam ya dimaafkan, ngoten lho. Tapi akhirnya memaafkan kadang-kadang kan sulit. Biyen tak jiar Gusti Allah sing bales. Ngoten nggih. Nah, ini kalau kita belum bisa memaafkan, maka kebaikan-kebaikan orang ini akan ditransfer kepada kita. Sapa sing untung? Kita. Gak bondo apa-apa, gak bondo driji, gak bondo pulsa, gak bondo abab, tapi kita bisa dapat transferan kebaikan-kebaikan dari orang tersebut. Nah, jadi kalau ada orang sebar aib ya biarkan. Lah pancen aku mbiyen yo ngono, pancenan nyapo arepe. Tapi kan saiki aku wis oga, ya enggak? Seperti yang tadi yang nomor 3, kalau ada orang yang membicarakan kejelekan kita, oh tiba-tiba aku ngono toh, berarti aku sok gak usah ngono. Berarti itu kekurangan saya. Saya harus memperbaiki diri. Ngaten nggih, niku versi Kanjeng Nabi. Versi kula niku wau. Kalau kita disebar aibnya, sebar ganti, Mbak. Boten. Ampun. Monggo Ibu sing rudung ping wau terakhir nggih.
Sios bertanya nama mboten? Oh, mboten sios? Alhamdulillah. Oh, ya. Terima kasih, kesimpulannya bagus sekali. Matur suwun teman-teman untuk pagi hari ini. Mugi-mugi ilmu yang sedikit sekali bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih bertakwa, orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah selalu memberikan maghfirah kepada kita, memaafkan dosa-dosa kita. Mbok menawa niki doa niki dateng kitab Usfuriyah niku keterangane dulu wonten sahabat, 2 orang sahabat ngoten lagi ngobrol, kemudian pas mau buyaran terus saya sedikit lupa Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar itu dawuh Kanjeng Nabi, lek bar ketemu sama 2 orang, bertemu dengan orang lain terus ngobrol, kalian baca doa ini. Doa ini kalau dibaca setelah pertemuan, maka dosa-dosa yang dibuat ketika berada dalam satu majelis insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah majelis seperti ini biasanya dosa-dosa kecil terjadi, batin, gitu, suudon, ngerasani dan sebagainya, itu biasanya terjadi. Wong kuwi lho kok klambine ireng kudune ijo, jan duwe song. Gak diomongin tapi dibatin. Nah, mbok menawa dari pagi sampai siang ini tadi wonten dosa-dosa kecil yang saya atau panjenengan lakukan, dengan kita doakan kafaratul majlis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang langkungipun kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.